Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Cerita Mendidik. Ayo, siapa yang suka mie instan? Wah, siapa saja pasti suka ya teman-teman. Namun tahukah kalian bahwa ada peristiwa menyeramkan yang dialami oleh seseorang ketika memasak mie instan? Ih, serem. Peristiwa ini dialami oleh seorang warga di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Namun sebelum cerita dimulai, bagi yang baru nonton channel ini, saya harap untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan menarik lainnya di Cerdik Cerita Mendidik. Kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ustadz muda yang tampan pulang dari mengajar di sebuah pondok pesantren. Ia hidup bersama ibunda tercintanya di sebuah rumah yang sederhana. Sesampainya di rumah, ia mendapati rumahnya kosong. Assalamualaikum, assalamualaikum. Berkali-kali ia ucapkan, namun tidak ada jawaban. Ia mulai memeriksa seluruh ruangan. Namun, tak juga menjumpai sang ibunda. Si ustadz mulai panik. Ia bertanya ke tetangganya, dan tidak seorang pun tetangganya yang tahu. Karena memang sang ibunda hampir-hampir tak pernah keluar rumah. Dengan hati yang khawatir, ia pergi ke seorang kiai untuk mencari tahu di mana keberadaan sang ibunda. Setelah membaca Fatihah, sang kiai melakukan penerawangan. Beberapa saat kemudian, sang kiai berkata, "Pak Ustadz, ibu Anda ini sedang ditahan di istana jin." "Kenapa begitu, Pak Yai?" "Saya tidak tahu. Kalau begitu, kita susul saja ke istana jin." "Bagaimana caranya, Pak Yai?" "Pegang tangan saya dan jangan dilepaskan, apapun yang terjadi." "Baik, Pak Yai." Lalu Pak Yai membaca surat Al-Fatihah dan beberapa bacaan lainnya. Mereka berdua pun berjalan menuju alam gaib. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka berdua di istana jin. Dan di istana tersebut sedang melakukan acara persidangan dengan terdakwa sang ibunda. Pak Kiai berkata, "Assalamualaikum Raja Jin." Waalaikumsalam. "Ada apa gerangan? Mengapa ibunda kami di sini diadili?" Sang raja kemudian bicara lantang. Lihatlah itu. Tangannya mengarah pada anak kecil yang mukanya melepuh seperti terkena luka bakar. Rupanya yang terjadi adalah sang ibu memasak mie instan, lalu air panas bekas rebusan mie tadi dibuang ke kamar mandi. Dan disitulah si anak jin terkena siraman air panas. Setelah dibicarakan baik-baik dan meminta maaf pada Raja Jin yang bijaksana itu, akhirnya sang Raja Jin membebaskan ibunda dengan syarat tertentu, yaitu Pak Ustadz muda tadi disuruh mengajar agama di madrasah jin. Dengan demikian, sejak saat itu, sang Ustadz muda memiliki kemampuan memasuki alam jin dan mampu berinteraksi dengan jin di mana saja. Dari cerita ini teman-teman, ada yang perlu kita ingat-ingat. Yang pertama, jangan membuang air panas di kamar mandi, di selokan, atau di tempat-tempat kesukaan jin. Bila mau membuang air panas, biarkan ia dingin dahulu atau bisa kita tambahkan air supaya air panasnya menjadi hangat. Yang nomor 2, ternyata kamar mandi adalah tempat kesukaan jin. Maka dari itu, bacalah doa saat akan masuk ke dalamnya. Dan seperlunya saja di kamar mandi, jangan terlalu lama. Oke, sampai jumpa di cerita mendidik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.